warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu guru bisa hadir di sini dalam kegiatan sosialisasi budaya positif. Saya sebagai CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Kalibutuwetan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, akan memaparkan budaya positif dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah saya. Bapak Ibu, yang kedua, sholawat serta salam marilah kita junjukkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, perkenankan saya menyampaikan materi budaya positif yang saya dapatkan dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ya, konsep budaya positif juga ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk kepada pembelajaran dengan paradigma baru. Merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu ada profil pelajar Pancasila, itu adalah tujuan akhir dari pendidikan yang ada di Indonesia. Pertama ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Nah, Bapak Ibu, ternyata di dalam budaya positif itu ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat miskonsepsi tentang teori kontrol itu diibaratkan gambar yang pertama itu adalah murid. Nah, yang di belakang itu adalah kunci gurunya. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritis dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita memposisikan guru di kelas dengan murid, itu kita sebagai seorang yang dewasa, anak-anak sebagai anak. Nah, bukan berarti seorang dewasa itu berhak memaksa. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah. Contohnya misalnya, tolong anak-anak disiplin, Bu Guru tuh kasihan. Nanti kalau misalnya kamu tidak taat sama peraturan, nanti guru dimarahi Bapak Kepala Sekolah. Nah, itu termasuk merasa bersalah. Nah, dari hal tersebut kita bisa mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa lihat slide-nya. Stimulus respon atau realitas kebutuhan kita sama. Teorinya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, Bapak Ibu, stimulus respon berikutnya, semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi seseorang itu sudut pandangnya berbeda. Mungkin Bu Lia punya sudut pandang berbeda, Mbak Titin bisa memiliki pandangan yang berbeda, dan setiap orang pasti memiliki persepsinya masing-masing. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kalau keinginan kita biasanya kalau tidak terpenuhi oleh ekspektasi orang lain,
ekspektasi orang lain, kita kurang puas. Tetapi tidak seperti itu konsepnya Bapak Ibu, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Jadi mereka itu punya karakter yang berbeda. Jadi apa yang karakter orang itu tidak kita harapkan, jadi tidak perlu kita respon terlalu berlebihan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi setiap kesalahan itu dianggap perilaku buruk. Tetapi manusiawi, kalau kita melakukan kesalahan, pasti punya kesalahan. Dan teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi orang itu melakukan kesalahan itu pasti ada tujuannya. Berikutnya, pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain itu dalam stimulus respon itu bisa mengontrol saya, tetapi realitasnya, kenyataan orang lain itu sebenarnya tidak bisa mengontrol kita. Selanjutnya pada stimulus respon, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah biasanya kalau ada kemauan, misalnya mau diberi hadiah atau diberi bujukan dengan kata-kata ya. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ternyata ada alternatif jawaban yang lain. Berikutnya pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Nah, di sini lebih mengedepankan pada egonya, karena ada kata-kata menang. Kalau pendapatnya tidak menang berarti tidak sesuai. Berikutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, pasti ada nilai-nilai yang kita yakini, baik di dalam masyarakat, terus kita di sekolah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan yang paling kecil di ruang kelas kita. Nah, apa itu tujuan dari disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward atau ancaman hukuman. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita tekankan di sini dalam penerapan budaya positif itu. Kita memiliki tujuan bahwa anak-anak itu memiliki kesadaran penuh bahwa disiplin itu dilakukan dari hati, bukan karena ancaman atau bukan karena hadiah reward. Nah, setelah kita merasakan tujuan disiplin positif, nanti kita akan mengharapkan hasil bahwa peserta didik itu memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tadi kita sudah tahu ya profil pelajar Pancasila. Nah, hasilnya adalah perilaku, nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Baiklah Bapak Ibu, kita ke slide berikutnya. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan mencontohkan nilai-nilai kebajikan intuisi atau organisasi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada contoh nilai kebajikan intuisi atau organisasi, yaitu profil
profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, Bapak Ibu, perlu kita tekankan bahwa profil pelajar Pancasila ini benar-benar harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Nah, di mana anak-anak itu memiliki perilaku yang baik, memiliki perilaku yang bersopan santun terhadap Bapak Ibu guru, terus orang tua, terus saling menghormati dengan temannya yang berbeda, terus suka menolong, responsif terhadap temannya, dan berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu menghargai budaya bangsa kita yang berbeda. Tentunya kalau kita berada di lingkungan Jawa, di Kendal ini pasti punya budaya yang berbeda dengan orang-orang yang berada di wilayah luar Jawa, misalnya berada di Aceh, berada di Bali, atau daerah Sumatera atau Papua. Nah, kalau persepsi kita biasanya anak-anak itu bilang gini, misalnya melihat budaya Bali, kita kan mayoritas Islam, tetapi mereka kadang tidak paham kalau budaya Bali itu mayat atau orang yang sudah meninggal itu dikuburkan, bukan dikuburkan tapi dibakar karena orang Hindu, atau ditaruh di tempat yang berada di trunyan. Nah, itu kan tidak dibakar dulu tapi ditempatkan di situ. Pasti anak-anak itu punya persepsi yang berbeda. Nah, ibumu seperti itu kok nggak seperti sama kita. Nah, kita harus menjelaskan bahwa mereka memiliki budaya yang berbeda. Jadi kita harus bisa menjelaskan kepada anak-anak bahwa perbedaan itu ada. Perbedaan itu adalah kodrat. Perbedaan itu memang sunatullah yang ada di kehidupan kita. Jadi perlu menghargai itu sangat penting ya. Gotong royong. Nah, ini gotong royong juga sangat penting sekali karena gotong royong itu adalah budaya bangsa Indonesia dari sejak dulu yang mungkin saat ini agak sedikit luntur, maka perlu kita kembangkan terutama di lingkungan kelas kita. Bisa dengan cara kelas kita dibuat kelompok. Jadi anak-anak bisa bergotong royong, berkolaborasi dengan temannya untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Atau misalnya kita melakukan budaya positif pada hari Jumat. Pada hari Jumat itu kita melakukan Jumat bersih bersama warga sekolah untuk melakukan kebersihan secara bersama-sama. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan gotong royong itu akan menimbulkan rasa persatuan, terus pekerjaan jadi ringan, terus cepat selesai. Jadi perlu kita budayakan gotong royongnya. Mandiri. Nah, ini juga sangat penting sekali mandiri karena anak-anak itu sekarang itu harus diajarkan kemandirian. Zaman sudah berubah, berbeda dengan dulu ya. Karena zaman sekarang lebih keras eranya, jadi kita perlu mengajarkan bahwa anak-anak itu perlu kemandirian. Jadi apa-apa tidak tergantung orang lain, kecuali anak tersebut memang benar-benar butuh bantuan, maka kita harus bantu. Tetapi sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita harus mengembangkan kemandirian anak itu secara baik. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita ke profil pelajar Pancasila kreatif. Saya sambungkan tadi ya pada mandiri. Nah, kreatif itu perlu karena sekarang ini dunianya adalah dunia kompetitif. Anak-anak bisa harus menciptakan hal baru. Menciptakan hal baru tidak harus barang, tetapi kreatif menciptakan ide, gagasan yang original dari anak tersebut itu merupakan juga kreatif dari anak tersebut. Terus bernalar kritis. Bernalar kritis, anak-anak bisa berpikir, memberikan gagasan, memberikan komentar, memberikan sesuatu hal yang positif pada fenomena yang ada sekarang. Contoh nyata sekarang. Nah, udara sekarang di Kendal ini, Bapak Ibu, kira-kira panas tidak? Panas. Nah, sangat panas sekali. Hampir di atas rata-rata. Rasanya itu mau mandi terus karena menyesuaikan iklim yang sekarang
panasnya luar biasa. Nah, itu perlu anak-anak tahu bahwa lingkungan alam ini sangat mempengaruhi suasana yang kita rasakan. Karena sekarang itu sudah tidak global warming lagi, tapi adalah boiling lagi ya, dalam arti bukan pemanasan global, tetapi lebih membakar, mendidih dunianya. Itu karena apa? Itu karena sebenarnya adalah karena kita sendiri, karena kita tidak bisa mengelola lingkungan yang baik. Misalnya kita harus memilah sampah. Memilah sampah itu kita tuh buang sampah pada tempatnya, itu sudah tidak relevan lagi. Untuk sekarang itu adalah menempatkan sampah pada tempatnya, kalau bisa digunakan kembali. Sampah basah, sampah botol, sampah yang bisa busuk. Nah, sampah yang bisa busuk itu bisa kita reduce lagi atau kita gunakan lagi dengan cara pembuatan pupuk, atau botol itu bisa kita manfaatkan lagi sebagai bahan barang bekas, atau kertas kita bisa manfaatkan kembali. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita masuk ke contoh nilai kebajikan intuisi atau organisasi pada Ibu Primary Years Program atau PYP. Di sini toleransi rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Tadi juga sudah sebagian besar berada di profil pelajar Pancasila. Tetapi di sini saya akan menggarisbawahi pada antusias. Nah, antusias empati ini adalah suatu hal yang sangat penting Bapak Ibu, karena kesehatan mental itu sangat penting. Bapak Ibu kemarin dengar tidak ada mahasiswa yang dia menjatuhkan dirinya dari lantai atas ke lantai 4 turun ke bawah. Nah, itu sampai dia hilang nyawa. Nah, itu merupakan kesehatan mental. Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik harus bisa menggali nilai-nilai motivasi intrinsik dari siswa tersebut. Bagaimana kita harus memotivasi dia, memberikan afirmasi yang baik, memberikan afirmasi positif kepada anak didik kita. Jadi kita sebagai seorang guru juga harus punya respon yang cepat untuk menanggapi kesehatan mental anak-anak kita. Nah, antusias atau semangat anak-anak itu perlu kita kembangkan, perlu kita tingkatkan agar dia bersemangat untuk melakukan sesuatu hal yang positif. Empati juga perlu sangat kita tekankan, karena kita hidup di lingkungan masyarakat sebagai seorang yang manusia sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita memerlukan orang lain untuk membangun sebuah komunikasi iklim sekolah di mana kita harus empati, harus bisa respon terhadap orang lain, merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, berikutnya saya garisbawahi pada yang percaya diri. Nah, percaya diri ini juga penting, karena percaya diri itu juga akan menimbulkan motivasi dari diri anak tersebut untuk bisa tampil, bisa melakukan sesuatu, bisa mengungkapkan gagasan, bisa menyampaikan ide yang dia inginkan. Selanjutnya Bapak Ibu, contoh nilai kebajikan intuisi organisasi, keterampilan hidup, life skill. Ya. Di sini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan terbaik untuk diri sendiri. Jadi ini kemampuan atau keterampilan hidup yang harus dimiliki, yaitu menjadi pendengar yang aktif. Ya, jadi Bapak Ibu, anak-anak itu tidak
harus mendengar pendapatnya dia sendiri, tetapi dia harus bisa mendengarkan pendapatnya orang lain, karena orang lain juga perlu didengar. Nah, saat orang lain itu menyampaikan pendapatnya, anak-anak harus mendengarkan dengan seksama, tidak boleh menyela di tengah pembicaraan orang lain. Nah, kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu pasti tahu ya, kita hidup dunia ini pasti ada kebutuhan dasarnya yang harus dipenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar itu memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah penguasaan, kasih sayang dan rasa aman diterima, kebebasan, kesenangan. Nah, tujuannya itu untuk bertahan hidup. Nah, kalau 5 dasar kebutuhan pada manusia ini terpenuhi, maka kita akan bisa bertahan hidup. Pada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin presentasi dan diakui didengar. Seperti yang Bapak Ibu lihat, saya di sini melakukan presentasi. Nah, kebutuhan dasar saya, Bapak Ibu mendengarkan saya dan tidak bicara dengan sebelahnya, itu termasuk dari penguasaan, diakui, didengar. Pada 5 dasar kebutuhan manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sebuah lingkungan itu kita bisa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok. Itu juga bagian dasar manusia. Berikutnya ada kebebasan. Nah, di sini mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Bapak Ibu, seseorang itu pasti punya pilihan-pilihan yang diinginkan. Nah, pilihan yang diinginkan itu adalah bukan atas intervensi orang lain, tetapi adalah pilihan dari diri kita sendiri. Nah, di situ menggambarkan bahwa kita memiliki sebuah kebebasan yang berarti merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Beriman, humor, antusias, tertawa. Nah, kita itu manusia pasti punya dasar agama ya Bapak Ibu. Kita memiliki kepercayaan yang kita anut. Terus kita perlu hidup tidak monoton, kita perlu bercanda gurau agar suasana itu menjadi menyenangkan. Antusias semangat, punya keinginan semangat, punya setelah antusias semangat kita bisa tertawa. Nah, itu termasuk kebutuhan dasar. Tidak sepanen ya Bapak Ibu, di sini sepertinya sepanen sepertinya. Nah, ini juga ini Bapak Ibu bisa lihat yang saya pointer, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Tetapi kadang kita itu selalu mengutamakan makanan, tempat tinggal, tujuan dasar manusia ya. Kadang kita abai pada yang kebutuhan dasar manusia lainnya. Ya, sebenarnya yang ini juga pokok Pak Ju. Jadi ada
penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, nanti kita akan membudayakan nilai positif. Kalau kita kan introspeksi juga ya saya ya, mungkin pakaian, makanan itu tempat tinggal sebagai tujuan utama kita. Tetapi Bapak Ibu di sini saya menyampaikan kita dapat ilmu baru bahwa kebutuhan dasar manusia itu ternyata ada tadi ya, ini ya, 5 dasar ini harus terpenuhi Bapak Ibu. Perlu saya garis bawahi lagi, agar hidup kita seimbang, kita perlu memberikan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Ada harga diri, ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan untuk bertahan hidup. Nah, di dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan kelas, kita juga harus menerapkan 5 kebutuhan dasar ini. Kalau di sekolah berarti Bapak Ibu di kelas berarti apa yang kira-kira dipenuhi? Kalau poinnya adalah ini bertahan hidup, berarti kelas yang nyaman, terus ada waktu istirahat untuk begitu, ada waktu istirahat, berarti nanti masuknya tertawa ya Bu Dian ya, tepat sekali di sini ya, kesenangan ya Bu Dian ya. Selanjutnya ya dihargai. Ya, kalau dihargai berarti kalau di dalam kelas Bapak Ibu perlu diberi penguatan, misalnya dengan kalimat positif. Wah pintar sekali Mas Andre, kamu hebat, itu termasuk penguatan. Tidak harus diberi sesuatu hal yang lain, tetapi kalimat positif itu sangat diharapkan. Terus penguatannya lagi, kita tepuk pundaknya seperti ini. Oh kamu hebat ya nak, pasti dia punya rasa yang berbeda kalau hanya sekedar diabaikan saja. Nah, anak-anak juga di dalam kelas itu dibagi beberapa kelompok ya, kelompok belajar. Mungkin banyak kasus di dalam kelas kalau tidak dapat kelompok, Bu saya pengennya kelompok ini, kelompok itu. Nah, Bapak Ibu guru juga harus bisa bijaksana dalam menyusun kelompok yang telah disusun. Kita bisa menggunakan asesmen non-diagnostik ya. Nah, Bapak Ibu, kita masuk kepada poin motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, motivasi intrinsik itu sebenarnya berasal dari dalam diri, dalam hati, bukan karena tadi ya ada reward, ada hukuman, ada rasa takut, tetapi dalam diri. Nah, di sini siklusnya pada motivasi intrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi aku mau belajar rajin, nanti biar dibelikan sepeda. Aku mau duduk yang tenang, karena nanti biar pulangnya lebih awal, begitu ya. Itu karena mereka itu karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya saya mau mengerjakan PR, nanti biar nggak dimarahi Bapak Ibu guru. Ya sebenarnya nggak dimarahi sama Bapak Ibu guru, cuma dikasih pengertian ya. Tetapi bagaimana cara kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah Bapak Ibu, motivasi intrinsik ini ekstrinsik ya, maaf. Motivasi ekstrinsik ini berasal dari luar, yaitu tadi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya anak-anak, saya mau dapat nilai 100 biar dapat hadiah dari ibu guru. Nah, itu termasuk dari nilai ekstrinsik. Iya. Tadi mendapatkan imbalan atau hadiah itu merupakan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar, karena ada
ada motivasi dari luar, pengen dapat hadiah, biar tidak dihukum, biar terhindar dari hukuman, begitu ya. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya kita ke motivasi intrinsik. Nah, di dalam motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, motivasi intrinsik ini dari dalam dirinya, dalam hatinya. Nah, kalau anak-anak itu misalnya ya, dia mau belajar dengan tekun, itu bukan karena kena marah orang tuanya, bukan karena gurunya, tetapi oh iya, saya sebagai murid ini memang kewajiban saya untuk belajar. Nah, itu merupakan motivasi intrinsik, di mana nilai itu ada nilai tanggung jawab, nilai disiplin. Iya, perlu kita garis bawahi ya, bahwa motivasi intrinsik itu adalah dari diri, dari hatinya, kesadarannya dari diri sendiri. Tadi contohnya sudah saya contohkan, kalau belajar, siswa itu belajar bukan karena alasan dimarahi orang tuanya atau ingin mendapat imbalan dari bapak ibu gurunya, tetapi dari dirinya sendiri, motivasi dari dirinya sendiri, karena dia itu seorang pelajar, memang berkewajiban untuk belajar. Nah, di sini bisa menggali nilai-nilai yang dipercaya, yaitu nilai rasa tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, di sini kita masuk pada langkah yang akan dilakukan. Pertama ada hukuman, yaitu ada tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, terus berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, misalnya begini Bapak Ibu, anak-anak misalnya dia terlambat masuk sekolah, tidak bisa mengikuti upacara bendera. Terus Bapak Ibu gurunya bilang, kamu tuh ya sudah tahu kalau upacara itu berangkat pagi, tapi kenapa kamu berangkat siang? Nah, dengan nada yang kasar, dengan nada yang ketus, sekarang kamu keliling lapangan karena kamu tidak mengikuti upacara. Itu merupakan hukuman psikis dan verbal atau fisik dan psikis. Jadi mempengaruhi anak. Jadi anak-anak, aduh aku dihukum sama bapak ibu guru gitu. Jadi dia merasa bersalah. Terus kalau hukuman, kalau kita memberikan hukuman itu kadang spontan. Hanya kita yang mengendalikan. Jadi udah kamu keliling lapangan. Nah, itu kan kita yang mengendalikan. Jadi hanya satu arah, dari arah bapak ibu gurunya saja. Anak tidak dilibatkan. Nah, anak-anak juga nggak tahu apa yang terjadi nanti setelah dihukum. Jadi itu adalah sebuah hukuman. Kan kita tidak terencana ya. Misalnya tadi anak-anak itu telat, tidak ikut upacara. Nah, kadang spontan gurunya pengen memberikan hukuman. Nah, hukuman spontan itu bukan berada di aturan sekolah kita atau kesepakatan kelas kita. Langkah yang akan dilakukan berikutnya adalah konsekuensi. Di sini konsekuensinya terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, di sini kalau kita langkah yang kita lakukan adalah konsekuensi ini, ya tadi seperti tadi ya, selalu memantau anak, bahwa tadi kebutuhan kita kaitkan pada kebutuhan dasar manusia, yaitu adalah rasa kebebasan. Nah, di sini guru memonitor murid. Jadi guru tuh selalu memantau, dalam arti dia itu memonitor itu ya, fokusnya kepada anak itu tersebut, fokusnya pada kesalahannya tersebut. Nah, jadi dari kalau fokusnya pada kesalahannya, anak-anak tidak akan nyaman, dia merasa bersalah. Nah, Bapak Ibu, berikutnya langkah yang akan dilakukan berikutnya adalah restitusi. Di sini restitusi ini adalah merupakan
proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Saya ulangi ya Bapak Ibu, langkah yang akan dilakukan, yang proses yang ketiga ini adalah restitusi, di mana proses restitusi ini bisa menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, perlu kita garis bawahi ya Bapak Ibu, di sini ada proses memperbaiki kesalahan karena manusiawi ya kita melakukan kesalahan. Dan restitusi ini juga adalah suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi proses restitusi ini tidak hanya satu pihak, satu orang, tetapi melibatkan satu orang lebih ya. Di sini akan mencari solusi alternatif yang lain. Jadi kita berdiskusi untuk menemukan sebuah jalan keluar. Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat posisi kontrol guru. Nah, di sini nanti kita juga bisa berefleksi ya. Yang pertama itu adalah di sini ada pemantau dulu. Terus selanjutnya ke penghukum. Ada pembuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan posisi kita ya. Di sini saya akan memberikan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Yaitu ada tadi ini hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, silahkan Braden, kamu tidak memakai atribut lengkap. Kamu hormat bendera selama 1 jam. Nah, bahasanya juga seperti itu ya, menghardik. Nah, ini sebagai posisi penghukum nih Bapak Ibu. Nah, terus kalimatnya seperti ini. Beberapa kali Bu Guru bilang sama kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu Guru. Nah, di sini ini posisinya ini adalah membuat merasa bersalah ya, rasa bersalah. Nah, sekarang kasus yang berikutnya, contoh kasus berikutnya adalah masih sama kasusnya, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, ini kalau kita posisinya teman ya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu, bapak ya, sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Nah, nada bicaranya seperti ini Bapak Ibu, kayak teman. Saya ulangi nih ya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Nah, di sini kita memposisikan sebagai teman. Nah, memposisikan sebagai teman ini juga kurang tepat Bapak Ibu, karena rasa hormat anak-anak kepada kita itu akan berkurang. Nah, di sini contoh kasus berikutnya masih sama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, yaitu sebagai pemantau. Nah, kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Kamu tuh sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beri atribut ke koperasi, jangan diulang lagi. Nah, di sini ada sebuah tindakan di mana
Bapak Ibu guru sebagai pemantau. Di sini ada kalimat begini ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Ini mengaitkan dengan peraturan yang ada di sekolah. Nah, Bapak Ibu, di sini kita pada contoh penerapan posisi kontrol guru, kasusnya masih sama dengan tadi, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, tetapi posisi kita ini adalah seorang manajer, Bapak Ibu. Nah, kalimatnya seperti ini kalau kita sebagai posisi manajer ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nada bicaranya berbeda, nada bicaranya berbeda dengan yang tadi. Kalau dibandingkan dengan tadi posisi guru sebagai posisi teman itu berbeda ya. Nah, kalau sebagai manajer seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, di sini dilakukan dua arah antara guru dan murid. Jadi ada kolaborasi. Di sini ada dialog untuk mencari solusi. Kira-kira saya tanya Bapak Ibu berada di mana ya kira-kira ya selama ini? Sebentar saya slide berikutnya ya. Oh belum. Bu ini bisa dibantu Bu. Oh. Ya Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu posisi Bapak Ibu selama ini berada di mana? Sebenarnya Bapak Ibu pasti Bapak Ibu itu sudah melakukan posisi manajer ya. Posisi manajer itu sebenarnya paling ideal yang harus kita terapkan. Tetapi dalam kita dalam mengajar pasti ada posisi-posisi yang kita posisikan seperti ini. Saya akui Bapak Ibu, saya kadang ya jadi pemantau, kadang pernah juga jadi penghukum, pernah juga jadi teman. Pernah juga jadi pembuat merasa bersalah, pernah juga sekarang jadi manajer karena saya sudah mendapatkan ilmu dari pendidikan guru penggerak ini. Jadi bagaimana saya menerapkan posisi manajer ini secara konsisten? Bukan dalam arti seperti itu ya Pak Cu ya. Bapak Ibu pasti pernah melakukan ini ya, posisi teman ya. Lebih sering pada posisi teman. Karena di SD ya Bapak Ibu. Iya, tepat sekali Mbak Bulia. Kita itu sering melakukan posisi teman ya. Tetapi perlu diingat Bulia bahwa posisi teman itu harus kita kurangi karena apa? Karena kadang kita itu sama anak kalau terlalu seperti teman itu akan mengurangi rasa hormat kita kepada kita seorang guru. Nah, kalau kita memposisikan sebagai teman terus, nanti dia akan mengurangi nilai-nilai kebajikan universal yang ada dalam dirinya. Misalnya dia menganggap sepele, sama Ibu Lia nggak apa-apa gitu ya. Jadi perlu kita tekankan bahwa posisi kita itu adalah posisi manajer. Kembali ke posisi manajer aja Mbak. Ya,
Bapak Ibu, tadi posisi kontrol guru yang paling ideal itu adalah posisi manajer ya Bapak Ibu. Sepakat Bapak Ibu? Nah, kita berefleksi lagi ya. Tadi sudah sebenarnya, tetapi saya tekankan lagi biar nilai-nilai ini bisa Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa dengan kamu. Merasa bersalah? Terus berikutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Berikutnya, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oh, manajer. Tepat sekali ya Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum? Pemantau? Pemantau. Iya, pemantau itu. Nah, Bapak Ibu, untuk memposisikan sebagai manajer, nah kita perlu adanya sebuah yang namanya adalah keyakinan kelas. Nah, apa sih bedanya keyakinan kelas sama peraturan kelas? Kalau peraturan itu kan bersifat global, tapi kalau keyakinan kelas itu memang benar-benar yang sudah disepakati, sudah diyakini dalam diri anak-anak di dalam kelas. Nah, sekarang kita akan membentuk sebuah pembentukan keyakinan kelas. Nah, kita mau buat keyakinan kelas tuh apa sih yang perlu kita perhatikan? Apa sih indikatornya? Apa sih instrumennya? Nah, yang pertama yaitu berupa pernyataan universal. Universal itu maksudnya umum ya. Bersifat abstrak. Sedikit saja biar mudah diingat. Jadi kata-katanya tidak banyak banget, tetapi ya bisa seperti itu. Misalnya contoh ya, tidak berbuat curang. Berarti kalimat yang tepatnya apa? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, jujur. Dibuat dalam pernyataan positif. Nah, dibuat dengan pernyataan positif Bapak Ibu. Pernyataan positif itu tidak ada kalimat kata tidak. Ya, tadi sudah disampaikan kemudian bahwa tidak curang. Itu kan masih kalimat negatif karena ada kata tidak. Tetapi kita pakai kalimat positif yaitu jujur. Berikutnya adalah sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, Bapak Ibu di sini keyakinan kelas saya yaitu kelas 5 itu pasti berbeda dengan keyakinan kelas punyanya Bu Weni. Nah, Bu Weni berada di kelas bawah. Pasti berbeda ya Bu Weni ya? Iya. Pasti berbeda. Jadi keyakinan kelas itu disesuaikan dengan kelas yang kita ampu. Nah, kalau peraturan sekolah berbeda lagi, tetapi keyakinan kelas juga berbeda lagi. Lingkupnya di lingkup kelas kita. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu melibatkan seluruh warga kelas, yaitu semua siswa yang berada di kelas itu tersebut. Mereka diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat, diberikan kesempatan untuk memberikan ide, diberikan kesempatan untuk menuliskan sebuah keyakinan kelas yang dia inginkan.
Nah, Bapak Ibu, di sini saya sampai pada segitiga restitusi. Jadi permasalahan yang ada di kelas kita selesaikan dengan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini ada perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Dialog ya, berarti kita berbicara satu arah dengan siswa kita. Nah, Bapak Ibu, segitiga restitusi ini kita mulai dari apa? Segitiga restitusi ini kita mulai dengan menstabilkan identitas. Kita lanjut ke validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini menanyakan keyakinan kelas kita. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi ini nanti kita akan berdialog. Nah, dengan melakukan 3 tahapan ini. Tahapan yang pertama tadi ada menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi orang itu melakukan kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran, belajar dari kesalahan tersebut. Nah, ini ya Bapak Ibu, membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia itu tempatnya salah, pasti melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Jadi manusia itu ya tadi itu kadang melakukan kesalahan, karena manusia itu tidak sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan sama seperti anak didik kita? Sering ya Pak. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita tuh tidak menyalahkan anak tersebut, tetapi bagaimana cara kita untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kamu berhak merasa begitu. Nah, poin-poin ini perlu kita pilih untuk menstabilkan identitas. Pada segitiga restitusi berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, dari segitiga restitusi ini, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip perilaku berupa memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini adalah kalimat yang diutarakan Bapak Ibu ketika melakukan segitiga restitusi pada validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan hal buruk dari ini ya. Kamu patut berbangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini adalah kalimat yang dipilih untuk kita melakukan validasi tindakan yang salah tersebut. Jadi anak-anak itu kalau dilakukan validasi tindakan, dia tidak merasa terpojokkan. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, Bapak Ibu bisa milih ya, kalau valid tindakan yang salah itu dengan beberapa kalimat seperti ini.
Bapak Ibu, tadi kita sudah tahu ya, menanyakan keyakinan. Nah, tadi kita sudah tahu kalau di dalam kelas itu ada yang namanya keyakinan kelas yang disepakati. Nah, pada tahap segitiga restitusi yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memotivasi secara intrinsik. Nah, di dalam menanyakan keyakinan kelas ini ada unsur-unsur motivasi intrinsik di dalamnya, yaitu di mana keyakinan kelas itu telah disepakati oleh warga kelas tersebut. Jadi dalam diri anak itu sudah, kelasku tuh tidak boleh mengatakan dengan kata negatif ya. Oh, di kelasku itu harus jujur. Saat ulangan itu tidak boleh menyontek, harus jujur. Saat ulangan harus jujur. Jadi anak-anak itu meyakini kalau ulangan ya jujur, tidak menyontek, dikerjakan oleh dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, kalimat yang akan ditanyakan pada proses menanyakan keyakinan kelas kita, yaitu apa keyakinan kelas kita. Nadanya juga diatur ya Bapak Ibu, intonasi suaranya juga kita harus tepat, benar, dan halus. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah beberapa pilihan untuk menanyakan keyakinan kelas kita. Kalau misalnya Bapak Ibu punya kalimat yang positif lain juga bisa, tetapi mengacu pada ini ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita pada diskusi. Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan apa yang telah saya sampaikan. Saya sebagai CGP Angkatan 9 bisa berefleksi dari apa yang saya sampaikan. Silakan untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Kami persilakan. Pak Ju? Oh, mau izin ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin bertanya untuk tadi yang sudah Ibu paparkan tadi, ya. Bagaimana sih membuat keyakinan kelas yang baik? Itu saja sih pertanyaannya. Oh iya, terima kasih. Tuntutannya itu yang baik tuh caranya gimana? Kita kan masih belum paham ya. Gimana sih keyakinan kelas itu? Kan kita belum ikut pendidikan bergerak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dia atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu yang lain bisa bertanya, silakan untuk bertanya Bapak Ibu. Terima kasih. Setelah mendengar pemaparan Ibu dari tadi, saya ingin menanyakan bagaimana langkah-langkah kita untuk langkah-langkah segitiga restitusi untuk mengetahui bagaimana cara-cara memecahkan masalah dalam kelas yang kita hadapi setiap hari. Mungkin ada berbagai masalah ya, mungkin ada yang bertengkar dengan teman, ada masalah kehilangan, ada masalah keluarga ya. Mohon dijelaskan bagaimana cara contoh real ya Pak ya, itu. Contoh real penerapan segitiga restitusi pada permasalahan yang ada di kelas gitu ya Pak ya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Nur atas pertanyaannya. Saya jawab langsung atau masih ada pertanyaan lagi? Oke, Bu Weni, silakan Bu Weni. Terima kasih untuk kesempatannya. Iya Bu Weni. Saya akan bertanya mengenai posisi kontrol. Iya, posisi kontrol ya Bu ya. Itu apa saja 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh seorang guru? Oh gitu, tepat sekali. Terima kasih Bu Weni. Iya, bisa saya langsung menjawabnya Bapak Ibu? Oke. Saya jawab pertanyaannya dari Bu Lia ya tadi ya. Penerapan segitiga restitusi yang baik. Keyakinan kelas yang baik ya Ibu ya. Dan bagaimana cara penerapannya begitu. Pertama kita di dalam kelas berdialog langsung dengan siswa dan kita menerima apapun pendapat siswa, keyakinan apa yang mereka utarakan, terus dituliskan dalam sebuah kertas. Kalau misalnya keyakinan yang mereka yakini diungkapkan dengan kalimat langsung, biasanya anak malu-malu. Tetapi kalau diutarakan lewat tulisan mereka, itu berdasarkan hati atau keyakinan mereka lewat tulisan, itu lebih efektif. Setelah itu kita tampung dalam sebuah tempat, nanti kita akan menempelkannya di sebuah post-it. Setelah itu keyakinan kelas yang kita sepakati kita pilih, maka dapat disepakati. Dan keyakinan kelas itu perlu ditekankan bahwa harus kita sepakati untuk dijalankan oleh warga kelas tersebut jika sudah sepakat. Dan jika ada keyakinan kelas yang berbeda, maka kita ambil salah satunya. Jadi misalnya Serena dengan Septi itu punya keyakinan kelas yang sama, maka kita ambil salah satunya. Begitu Ibu Ria? Pertanyaan berikutnya ada pertanyaan dari Pak Nur Hamid ya. Pak Nur, penerapan segitiga restitusi di dalam kelas sesuai permasalahan yang ada di kelas ya. Pak Nur, penerapan restitusi ini segera dilakukan Pak Nur. Misalnya ya, di kelas saya itu ada kejadian bertengkar sama temennya. Ya, hari itu juga harus diselesaikan. Pertama tadi kan di dalam segitiga restitusi itu ada dialog antara guru dan murid ya. Pertama kita mengajak siswa yang bermasalah atau mengalami kesalahan itu ke sebuah ruangan yang nyaman, yang tidak ada murid-murid yang lain. Dia tidak diintervensi murid-murid yang lain. Biar dia itu kita bicara dengan halus, kita menanyakan kabarnya, kita berbicara dengan nada yang baik, terus berbicara dengan nada yang sebagai posisi sebagai hati ke hati. Jadi anak bisa mengutarakan apa yang di dalam hatinya. Setelah itu kita pertama tadi ya Pak Nur ya, kita menerapkan segitiga restitusi. Nah ini, misalnya tadi contohnya itu bertengkar dengan temannya ya. Di sini pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas anak tersebut. Misalnya kita bilang, Septi tadi kenapa kamu marah-marah? Pasti kamu marah-marah ada alasannya. Terus si Septinya memberikan penjelasan. Nah, terus Bapak Ibu bilang, ya karena manusia kan tidak ada yang sempurna, pasti kita melakukan kesalahan. Setelah itu, pada proses selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, Septi tadi kenapa kamu marah-marah? Pasti kamu ada alasannya. Nah, di sini kita melakukan validasi tindakan.
Mengapa sih kamu Septi kok marah-marah? Pasti ada alasannya. Nah, di dalam validasi tindakan ini kalimatnya bisa kita pilih Pak Nur. Boleh pilih yang kira-kira paling tepat. Dan yang terakhir kita akan mencari solusi dari kesalahan tadi. Karena kesalahan tadi itu perlu dilakukan solusi untuk memecahkan masalah tadi. Tadi masalahnya marah-marah ya. Nah, kita menanyakan keyakinan. Nah, Septi, kamu marah-marah pasti punya alasan, tetapi marah-marah itu tidak baik. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang kita langgar, Septi, begitu ya? Nah, Bu, menjaga kerukunan dengan teman. Mungkin Septi jawabnya seperti itu. Jadi keyakinan kelasnya adalah menjaga kerukunan dengan teman. Nah, setelah itu dalam proses menanyakan keyakinan kelas ini kita sambil mencari solusi. Baiklah Septi, kamu melanggar peraturan kelas, menjaga kerukunan. Nah, kira-kira biar kita sepakat dengan keyakinan kelas itu apa yang akan kamu lakukan, begitu ya? Tanya begitu ya sama Septinya. Saya akan lebih sabar Bu, kalau ada permasalahan saya langsung datang ke Bu Uswa, tidak langsung marah-marah ke teman saya, begitu. Mungkin itu Pak Nur, ada tambahan lagi? Tidak ya? Pertanyaan berikutnya dari Ibu Weni. Nah, Bu Weni tadi posisi apa sih yang paling tepat untuk kita sebagai seorang guru? Ya, tadi ada 5 posisi kontrol seorang guru ya. Ada teman, ada pembuat merasa bersalah, ada penghukum, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, Bapak Ibu, posisi kita sebagai seorang guru yang paling tepat dan paling ideal itu adalah posisi manajer, di mana posisi manajer itu menerapkan segitiga restitusi. Begitu Bu Eni? Mungkin ada tambahan? Nah, ini Bapak Ibu contoh yang saya lakukan pada siswa saya kelas 5. Di sini tahapan restitusi setelah saya lakukan. Bu ini maaf, di play Bu, kayaknya ini enggak. Nah, maka tadi Bu Kuliah mengatakan menggunakan tidak pada tempatnya ya. Iya Bu Uswa, kalau buang sampah sembarangan itu kelas akan menjadi apa? Kotor. Kalau membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya, kelas atau ruangan menjadi nyaman tidak? Tidak nyaman Bu. Ya, dari masyarakat. Membuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Tetapi yang penting dari kesalahan itu kita bisa memperbaiki untuk menjadi lebih baik. Misalkan dulu ya, tujuh Bu Uswa. Nah, sekarang kita akan mencari solusi. Kira-kira tadi kata tuh membuang sampah sembarangan itu kenapa? Karena pasti saya terburu saya jadi saya mau dikatakan tidak solusi. Mas akan tahu keyakinan kelas yang sudah kita yakini dan sepakati bersama. Tahu Uswa, kalau buang sampah sembarangan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita ya? Tidak. Ya, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menjaga kebersihan anak kita. Menurut kamu menjaga kebersihan dan ketertiban itu penting tidak? Penting Bu, kalau bersih dan selalu buang sampah pada tempatnya, suasana kelas akan nyaman, indah dipandang. Betul bukan ya kata, kalau kita menjaga kebersihan kita, dalamnya dengan cara buang sampah pada tempat
ya kita akan menjadi penyakit. Terus lingkungan di sekitar kita juga ini dipandang, terus kita nyaman, pembelajaran kita tidak terganggu. Terus masalahnya jadi contoh adik kelas masyarakat. Iya Bu, saya minta maaf, saya terus mengulangi lagi, saya harus menambah pada tempatnya. Iya, menurut masyarakat apa yang akan kamu lakukan agar tidak buang sampah sembarangan? Saya akan mengambil sampah itu lagi dan saya masukkan sesuai dengan kategorinya. Bawa pada tempat sampah paling jauh. Betul. Jadi kamu telah menemukan solusinya. Guru juga akan sering mengatakan juga teman-teman masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan lingkungan sekitar. Misalkan dari uang. Ya Bu, maaf. Bapak Ibu, tadi saya sudah melaksanakan segitiga restitusi di dalam kelas saya, di mana proses tahapan segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menyatakan keyakinan sudah saya lakukan. Saya mengakhiri sesi penyebaran budaya positif ini kepada rekan guru saya, rekan guru di sekolah saya. Untuk nilai-nilai yang sudah saya sampaikan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu masing-masing. Demikian penyampaian penerapan budaya positif di lingkungan sekolah SD Negeri Kalibuntu Wetan. Saya CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Kalibuntu Wetan, Kendal, Jawa Tengah. Mengakhiri sesi ini, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 5, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas bersama ya. Keyakinan kelas itu sama dengan seperti peraturan atau tata tertib, tapi yang diyakini di dalam hati. Terus keyakinan kelas ini nanti adalah dengan menggunakan kalimat positif. Nanti kalian menggunakan kalimat positif, misalnya tidak mencontek, berarti kalimat positifnya adalah berkata berlaku jujur ya. Terus nanti kalian menuliskan keyakinan kelas kita pada kalimat positif. Nah, satu orang menuliskan satu kalimat positif ya. Terus kalau ada yang sama nanti kita pilih salah satu. Perlu diingat, keyakinan kelas adalah seperti peraturan yang ingin kalian capai di satu kelas. Di satu kelas ya, tetapi menggunakan kalimat positif. Keyakinan kelas itu seperti peraturan atau
Rizky, kelas 5 dari SD Negeri Kalibuntu Wetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia, kelas 5 dari SD Negeri Kalibuntu Wetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaisa, kelas 5, bersekolah di SDN Kalibuntu Wetan. Sangat senang. Sangat senang. Sangat senang. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Kita menjadi lebih baik. Menghargai orang lain. Menghargai orang lain.